Selamat datang di channel saya, channel Ersa Ari. Pada video ini kita akan bahas tentang konsep mall. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan tombol notifikasi biar kalian enggak ketinggalan video selanjutnya dan bisa belajar di mana aja. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini. Saya langsung masuk ke pembahasan kali ini. Nah, di sini sudah saya share screen tentang konsep mall. Nah, saya akan jelaskan ya. Nah, sebelum kita masuk ke konsep mall, kita pertama kali harus tahu dulu apa sih itu mall. Oke. Nah, apa definisi itu mall? Mall ya, itu adalah merupakan satuan sistem internasional ya untuk menyatakan jumlah zat. Nah, di sini jadi mol itu digunakan untuk menyatakan jumlah zat. Oke ya. Nah, gimana sih konsep mol itu? Nah, jadi konsep mall di sini kita ada ada 4 ya yang tertera di layar, bahwa mall di sini itu bisa kita cari atau kita gunakan dalam perhitungan itu dengan berhubungan dengan massa ya, bisa gram, kemudian juga berhubungan dengan MR. MR ini gimana sih cara tahunya, cara ngitung MR itu sudah saya jelaskan di video saya selanjutnya. Nah, saya letakkan juga linknya di kolom deskripsi dan juga di atas ini ya. Kemudian kita juga harus tahu yang namanya M. M ini itu adalah molaritas ya. Jadi molaritas suatu larutan. Jadi larutan itu punya molaritas atau konsentrasi. Nah, nanti akan berhubungan dengan itu. Selanjutnya ada berhubungan dengan jumlah partikel dan juga volume gas. Oke, next. Nah, di sini inilah rangkuman konsep mall itu seperti apa? Nah, ini. Jadi, mall di sini itu bisa kita hitung dengan yang pertama, ya, ada 4. Yang pertama itu mol sama dengan gram dibagi MR. Jadi, gram dari suatu senyawa, massa berat dari suatu senyawa dibagi dengan MR senyawa itu. Nah, itu bisa kita cari mol. Selanjutnya, mol juga bisa kita cari dengan membagi jumlah suatu partikel, ya, jumlah partikel suatu senyawa dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu ini 6,02 kali 10 pangkat 23, ya. Jadi jumlah partikel suatu zat nanti dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, yang ketiga itu bisa kita cari berhubungan dengan molaritas tadi, itu mol sama dengan molaritas, ini itu molaritas dibagi dengan, dikali dengan volume. Ya, nanti akan saya tunjukkan gimana cara menghitung dan contohnya perhitungan dalam konsep mol ini. Terakhir adalah mol itu volume suatu gas ya dibagi dengan 22,4. Kenapa sih 22,4? Nah, 22,4 ini adalah dalam keadaan STP ya. STP itu apa? Standard Temperature and Pressure. Jadi keadaan di mana suatu gas itu berada pada suhu 0 derajat Celcius dan juga tekanan 1 atm. Nah, itu adalah keadaan STP. Nah, nilainya itu dibagi ini. Mol sama dengan V, volume dalam liter, dibagi dengan 22,4. Gitu ya. Oke, masuk ke berlatih. Ya, mari kita latihan. Yang pertama, senyawa MgCl2 memiliki massa 95.
gram ya. Berapakah jumlah molnya jika ARMG 24 dan CL itu 35,5. Nah, di sini kita disuruh mencari mol dan diketahui massa. Nah, caranya adalah kita lihat nih, yang berhubungan dengan massa, yang berhubungan dengan gram, yang berhubungan dengan MR yang mana sih? Oh, ternyata yang ini. Maka kita gunakan rumus yang ini, gram dibagi MR. Nah, jadi di sini itu mol ya sama dengan gram dibagi dengan apa tadi? MR. Nah, gramnya berapa? Gramnya itu adalah 95. Nah, seperti ini. Kemudian MR-nya berapa? Nah, inilah gunanya kalian harus bisa tahu cara menghitung MR. Nah, MR kita cari dulu. Kita cari di sini ya. Di sini kan senyawanya MgCl2 tuh. Nah, Mg-nya kan ada 1. Berarti 1 kali AR-nya Mg. Ya, jadi kan ditambahkan MR itu adalah penambahan dari AR yang menyusun senyawa tersebut. Karena di sini ada Mg dan ada Cl, maka kita tambahkan AR-nya Mg dan AR-nya Cl. Nah, Mg di sini itu jumlahnya ada 1. Ini kan cuma 1 dikali dengan AR-nya Mg. Ditambah Cl ada berapa di situ? 2. 2 dikali dengan AR-nya si CL. Nah, berapa sih ini? CL. 1 kali ya AR-nya Mg 24. Nah, ditambah dengan 2 kali AR-nya Cl 35,5. 5,5. Nah, berapa ini? Ternyata 95. Nah, tinggal ini masukkan ke sini. Jadi MR-nya itu adalah 95. 95 dibagi 95 itu 1. Satuannya adalah mol. Nah, jadi ini itu jawabannya adalah 1 mol. Gitu ya. Next, yang kedua. Senyawa CO2 memiliki jumlah partikel sebanyak 602 kali 10 pangkat 23 partikel. Hitung jumlah molnya. Nah, ini diketahui partikelnya ya, jumlah partikelnya kita lihat lagi. Nah, mana sih rumus mencari mol yang berhubungan dengan jumlah partikel? Oh, ternyata ini. Maka kita gunakan ini. Jadi tadi mol itu sama dengan jumlah partikel. Saya singkat ya biar enggak terlalu panjang. Jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Aduh. Nah, mohon maaf ya ini penulisannya agak jelek. Nah, berapa sih jumlah partikelnya? Oh, ternyata ini. Berarti tinggal kita bagi aja. 6,02. Mohon maaf. Saya ganti di sini. 602 ya itu ya. Kali 10 pangkat 23 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, tinggal ini kita coret. Nah, ini tinggal ini dibagi 602 dibagi dengan 6,02. Berapa? 100 mol. Gampang sekali ya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga di sini sebuah larutan KCl, kalium klorida ya, memiliki molaritas sebesar 4M dan volumenya 10 liter. Berapa mol larutan KCl itu? Lagi seperti tadi. Yang diketahui adalah molaritas ya, M molaritas M besar. Nah, ini dia. Berarti kita gunakan yang ini dikali M kali V. Ya, jadi tinggal mol sama dengan M kali V. Nah, M-nya berapa? 4. V-nya berapa? 10. Jadi berapa? 40 mol. Oh iya,
tadi belum saya sebutkan bahwa mol ya, di sini dia itu simbolnya itu N kecil. N kecil. Berbeda dengan molaritas ya, ini M besar, ini itu adalah molaritas. Jadi beda ya. Mol dengan molaritas itu berbeda. Nah, mol itu simbolnya N kecil, kalau molaritas itu simbolnya M besar. Tuh. Selanjutnya, ini hitunglah volume gas CO2 sebanyak 1 gram pada keadaan STP. Nah, di sini dia diketahui gramnya. Lalu disuruh mencari volume gasnya. Nah, kita lihat dalam keadaan STP ya, kita lihat diketahui gram tuh tadi. Nah, diketahui gram berarti kita itu harus mencari ya, ini ya diketahui gram berarti pakai ini dulu. Setelah itu disuruh mencari volume ya dalam keadaan STP berarti ini. Nah, jadi kita gunakan 2 rumus. Nah, ini ya. Gitu. Jadi kita cari dulu molnya ini, kemudian kita masukkan ke mol sini, lalu nanti ketemu dengan V-nya itu berapa gitu. Oke ya. Nah, tadi di sini saya akan stop share terlebih dahulu. Kemudian saya akan tunjukkan melalui papan tulis ya, gimana sih caranya menghitung dari yang tadi. Oke, sebentar. Nah, sudah terlihat ya papan tulisnya di sini. Oke, kita tuliskan dulu tadi diketahuinya apa aja. Ya, diketahuinya itu tadi adalah 11 gram ya, 11 gram. 11 gram, terlihat ya, 11 gram CO2. MR-nya itu 44. Kemudian disuruh mencari volume dalam keadaan STP. Nah, caranya yang pertama kita tadi gunakan dulu rumus mol sama dengan gram per MR. Nah, gramnya berapa sih? 11 gram. Itu ya. Dibagi dengan MR-nya, berapa MR-nya? 44. Nah, berapa ini? 0,25 mol. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus V dalam keadaan STP tadi. Mol itu sama dengan volume dibagi 22,4. Begini kan tadi kan? Nah, kita masukkan. Saya ganti spidol dulu ya. Ternyata. Oke. Ternyata V-nya itu yang akan kita cari. Maka molnya berapa? 0,25. V-nya berapa? Kita yang cari. 22,4. Seperti ini ya. Jadi tinggal kita cari V itu sama dengan 0,25 dikali dengan 22,4. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5,6 liter. Nah, jadi ini bisa macam-macam caranya. Tinggal kita masukkan ke rumus-rumus tadi, gitu ya. Oke, jadi itu saja penjelasan dari saya, tidak usah lama-lama. Terima kasih kalian sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan bisa kalian like, kemudian kalian komen apa aja yang perlu diperbaiki atau sudah gimana, terserah kalian. Boleh sekali, terima kasih ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye.